Halo semuanya, selamat mendengarkan cerita rasa episode 3. Aku nggak tahu awal tahun kali ini aku banyak sekali mendengarkan cerita patah hati. Baik itu dari teman-teman, dari adik-adik aku, dan juga di ruang curhat cerita rasa juga kebanyakan ceritanya patah hati semua. Dan dengan pola yang kurang lebih sama, ditinggalkan dan bahagia dengan yang lain. Apakah ini lagi musim patah hati? Oke. Karena ada beberapa yang DM dan sering curhat tentang apa yang mereka rasakan di Biru Langit. Jadi aku mau buat episode Biru Mendengar. Dimana di episode ini aku akan berbagi cerita rasa teman-teman dari Biru Langit. Langsung aja kita masuk ke satu cerita dari teman Biru Langit. Halo Biru, aku Dea. Aku sekarang 24 tahun. Aku rasa kita seumuran ya Biru. Iya ya, kita seumuran. Langsung aja ke topik pembahasan. Di tahun 2019, aku putus sama pacar aku. Kita pacaran dari tahun 2017 dan putus karena dia ketahuan selingkuh. Sakit banget dan aku lumayan susah buat move on dari dia waktu itu. 1 tahun setelah itu, aku coba mau buka hati lagi. Dan aku ketemu sama dia. Ya, kita sebut aja dia Widi. Aku ketemu sama Widi di tempat yang tidak terduga. Ternyata dia laki-laki yang sering berpapasan sama aku kalau aku lagi jogging. Dan kita juga sering ketemu di satu rumah makan yang sama, bahkan di mall dan di Gramedia. Aku ngerasa dia juga sadar kalau dia sering berpapasan sama aku, seperti yang aku pikirkan. Tapi pada saat itu kita sama-sama cukup tahu, dan mungkin tidak ada rasa penasaran seperti cerita cinta pandangan pertama. Terus aku ketemu sama dia di Gramedia lagi. Seperti biasa, kita berpapasan, tapi waktu itu mungkin perasaan dia mulai penasaran deh sama aku. Dan kalimat pertama yang keluar dari mulutnya yaitu, "Dunia memang sesempit ini ya." Pada saat itu aku nggak ngeh kalau dia ngomong sama aku. Soalnya dia ngomongnya di belakang aku sih. Terus aku dengar lagi kalimat itu kedua kalinya. "Dunia ini memang sesempit ini ya," sambil dia jalan ke samping aku. Dan aku menengok ke samping dengan kepala yang lumayan menengadah, soalnya dia tinggi banget orangnya. Aku jawab, "Hah?" Terus dia jawab, "Aku nggak tahu kamu ngeh atau enggak. Kamu sadar gak sih, kita lumayan sering ketemu loh." Dari situlah aku mulai membangun komunikasi dengan Widi. Di tahun 2021, kami memutuskan untuk berpacaran. Dengan PDKT selama 1 tahun. Dan masa PDKT selama itu, kita berdua sudah saling berbagi cerita. Bahkan tentang masa lalu kita. Ternyata kita mempunyai trauma yang sama. Kita sama-sama trauma dengan pengkhianatan. Posisi ini juga kami sudah sama-sama bekerja. Tapi Widi harus training kerja 6 bulan keluar pulau pada tahun 2023. Dan akhirnya kita LDR saat itu. Tapi entah kenapa aku tidak pernah merasa khawatir. Seperti krisis kepercayaan gitu. Meskipun kita LDR. Kamu tahu Biru, aku sudah sangat yakin banget Widi bukan orang seperti masa laluku. Aku yakin banget dia adalah orang yang tahu rasanya dikhianati itu bagaimana. Dan dia tentunya tidak akan menjadi orang yang punya kualitas seperti itu. Biru, di tahun 2023 aku juga harus kehilangan ayahku. Kok sedih sih? Sama kayak kamu. Ayah aku meninggal karena serangan jantung. Dan benar-benar mendadak. Semua seakan-akan terjadi begitu saja. Kami sekeluarga belum siap dan sangat terpukul. Oke. Saat ini peran pacarku sangat aku butuhkan. Tapi aku juga gak mau egois sama dia. Aku tahu dia sedang berjuang untuk masa depan dia. Dan bahkan masa depan kita katanya. Dia lumayan sibuk waktu itu Biru. Dan komunikasi kita juga udah mulai renggang. Padahal aku perlu sekali peran dia di masa sedihku. Aku perlu teman berbagi cerita. Tapi sekali lagi aku gak mau egois.
Tapi ternyata aku gak nyaman dengan keadaan ini, Biru. Dan pada akhirnya aku mengajak dia berbicara untuk mencari titik terang dan solusinya. Bagaimana dengan hubungan kita? Kalau kayak gini terus nggak akan baik. Aku bilang kayak gitu sama dia. Tapi aku hanya mendapatkan jawaban, aku tuh capek deh ya. Lagi malas mengeluarkan tenaga lebih untuk segala sesuatu. Oh my god, 3 bulan dia di sana banyak berubahnya. Dia yang selalu excited dengan ceritaku, dan dia yang suka banget mendiskusikan segala sesuatu. Dan kalau aku untuk cerita kesehariannya, di bulan ketiga itu semua itu berubah dengan seketika. Tanpa ada masalah apa-apa. Aku ngerasa aku gak punya masalah sama dia. Aku hanya ngebahas tentang komunikasi kita yang udah mulai renggang. Aku bingung, Biru. Setelah kalimat terakhir itu keluar dari mulutnya, aku memilih untuk tidak mengganggunya. Dan kamu tahu, Biru, dia terlihat bahagia ketika aku memilih untuk tidak ganggu dia. Aku berakhir tanpa kata putus. Iya, kita gak ada ngomong kata-kata putus. Aku nungguin dia ngabarin aku, tapi dia gak ada ngabarin aku, Biru. Aku berusaha hubungin dia, tapi dia gak pernah respon baik. Dia seakan-akan nge-cut off aku. Aku berakhir dengan validasi sikap dari dia yang upload story IG sama cewek baru. Terlihat mesra banget dan terlihat bahagia banget. Biru, aku jadi ngerti tentang satu hal saat itu. Aku memilih untuk menonton story-nya aja, tanpa komen apapun. Ya, aku milih untuk tidak berkata apa-apa. Sudah sangat jelas ini jawaban doaku malam itu mengenai hubungan kami. Ini sudah selesai dan benar-benar selesai. Jangan tanyakan sakitnya. Aku rasa dia paham sakitnya dihianati itu bagaimana. Ya, mungkin dia sudah berdamai dengan traumanya. Hebat ya aku bisa buat dia sembuh dari traumanya. Tapi gak apa-apa, terkadang memang harus ada salah satu yang dikorbankan. Mungkin aku sembuhnya sama yang lain, bukan sama dia. Oke, aku ngerti sih. Aku paham kenapa kamu sepasrah itu. Kenapa kamu gak komen waktu dia upload story sama cewek lain. Padahal hubungan kamu belum jelas. Padahal kamu belum berakhir sama dia. Aku tahu kamu saat itu udah capek banget. Capek dan memilih untuk tidak egois. Dan kamu memilih untuk protect diri kamu sendiri. Aku paham itu. Oke, bicara soal patah hati memang gak ada obatnya. Kita harus membiasakan diri untuk kembali dengan namanya kesepian. Memang sesulit itu sih. Aku ngerti banget rasanya gimana, sakitnya, kecewanya, sedihnya, semua itu harus menjadi satu dan hanya bisa dilakuin ya nangis aja, nangis sampai sesak. Karena dari semua rasa sakit, kecewa, sedih, ya efek sampingnya itu ya pasti nangis, gak bisa dipungkirin. Belum lagi kita harus melewati fase dimana menyangkal diri atau denial dengan keadaan. Tapi setelah dengar cerita kamu Dea, aku tuh paham satu hal, yaitu aku jadi ngerti tentang kalimat setara. Itu terlintas banget di kepala aku. Banyak yang bilang, kamu tuh berhak mendapatkan yang setara. Apa yang dia udah lakuin ke kamu itu sudah cukup jelas menunjukkan kualitas dirinya. Bukannya orang yang high value akan ketemu sama yang high value juga. Dan kamu berhak untuk ketemu sama orang yang sama-sama setianya kayak kamu. Kamu berhak ketemu sama orang yang bisa diajak untuk menyelesaikan masalah dengan bijak. Dan iya, kamu berhak mendapatkan orang yang empati dengan rasa egomu. Untuk sekarang, memang sulit untuk menerima kenyataan bahwa bukan dia orangnya. Tapi, karena dia, kamu jauh lebih tahu kan, seperti apa yang kamu mau. Orang seperti apa yang harus kamu cari selanjutnya. Dia gak jahat, cuman ada sedikit cara yang di luar kendalinya, tidak bisa dia pikirkan secara matang-matang sebelumnya. Dipatahkan tak perlu dibalas dengan mematahkan.
dilukai, tak perlu kembali dengan melukai. Cukup berbicara dengan diri sendiri dan melihat kurangnya di mana, salahnya di mana, introspeksi diri. Jangan jadi manusia amatir yang isi kepalanya digunakan untuk menyimpan dendam, lalu lupa dengan segala bentuk kebaikan. Jangan jadikan kata-kata trauma semakin mendarah daging ya dalam diri kamu. Aku tahu harus menerima kenyataan, menerima sakit, luka yang sama, itu kayak digores. Tapi ya itulah, ketika kita udah menaruh kepercayaan sama orang, hal yang harus kita terima dan efek samping harus kita terima adalah ya kekecewaan. Dan ya begitulah ketika kita sudah menaruh kepercayaan ke seseorang, apalagi percayaannya yang benar-benar kayak, aku yakin banget kamu gak akan selingkuh, kamu gak akan ninggalin aku, karena aku tahu kamu sayang kok sama aku. Tapi ternyata harus dipatahkan dengan kenyataan bahwa realitanya ya apa yang dilakukan ke kamu itu kayak dipatahkan, semuanya tuh kepercayaannya tuh langsung dipatahin gitu aja gitu. Kayak shock, pasti shock. Tapi jangan sampai kamu jadikan kejadian-kejadian yang udah terjadi di masa lalumu itu sebagai trauma berat gitu loh. Jangan jadikan kata-kata trauma semakin mendarah daging dalam dirimu. Kamu hanya belum ketemu sama yang tepat aja, dan karena memang belum waktunya aja. Jangan buat trauma sebagai alasan menjadi orang yang terpuruk, dan jangan jadi orang jahat ya. Kamu berhak untuk kembali bahagia. Jangan takut untuk mengenal orang baru. Berilah kesempatan kepada mereka yang ingin mencari orang-orang yang tepat. Siapa tahu kamu dan dia orang yang tepat. Kamu boleh kasih sedikit waktu untuk diri kamu, tapi jangan berlarut-larut ya. Ingat, kamu berhak untuk kembali bahagia. Kamu berhak untuk ketemu sama orang yang tepat. Jadi, berikanlah peluang untuk mereka yang tepat hadir di dalam hidupmu.